terkait tadi mungkin teman-teman semua lihat ya, ada sebuah eksiden sebenarnya, ada pemukulan dari massa yang ada di lokasi. Emang polemiknya sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, polemik ini sebenarnya sudah lama ya, kurang Lama lebih sejak kapan, Bang? 2020 ya, dari 2020 sampai hari ini polemik ini masih juga belum terselesaikan. Kenapa, Bang? Ya, inilah yang sebenarnya yang harus hadir ini adalah negara memediasi bahwa siapa yang berkonflik di Keraton Kasepuhan ya harus diduduk oleh negara, karena saya pikir kalau negara nggak hadir nih tetap saja ya akan akan kisruh dalam waktu yang panjang. Izin ya, Bang, berarti konflik ini ramai setelah meninggalnya Sultan Arif. Ada argumen berpendapat kenapa pada saat Sultan Arif bertahta tidak ramai seperti ini. Sekarang setelah Sultan Arif tiada malah ramai, seakan masyarakat mengiranya bahwa ini adalah perebutan. Oke. Sebenarnya peristiwa ini tidak juga pada momen almarhum Arif nggak ada ya. Karena kalau saya pribadi sudah membuka sejarah peteng sebelum almarhum ini meninggal waktu itu. Bahkan waktu kita turun pertama kali itu juga almarhum masih ada. Begitu. Pak Sugeng, yang dilaporkan di Polres Cikoneng siapa aja? Kebetulan kita nggak tahu nih siapa, maksudnya gini, pelaku-pelaku ini kita nggak ada kenal, ya, kita nggak ada kenal. Tapi nanti sesuai dengan video yang kami dapat, yang dikirim dari beberapa masyarakat yang kita terima, dan itu yang kita kasih kepada penyidik. Untuk yang orang-orangnya, personalnya, saya juga nggak kenal. Dari pihak Pak Sugeng sendiri korban ada berapa? Korban ada kurang lebih 5 lah, 4 sampai 5 orang ya. Jajaran saya semuanya. Lukanya dia apa dan? Memar aja, hanya memar, ya memar, terus ya sekitar leher ke muka lah. Untuk Ada rencana untuk pertemuan dengan keluarga Sultan sekarang yang memang masih diakui oleh sah pemerintah atau bagaimana nanti ke depannya nih, Bang? Nah, untuk tadi bahasa tadi saya ralat disahkan oleh negara gitu, dalam arti konteks sah negara ini seperti apa ya. Karena kan pemerintah tahunya seperti itu, Bang. Nah, legalnya apa yang sudah dia terima, Nah, justru makanya kan itu ada rencana pertemuan, Bang. ya rencananya memang saya berharap sih ada penengah ya dari pihak negara yang bisa memverifikasi ataupun memeriksa kita punya dokumen. Karena hari ini saya hadir, saya bawa dokumen ya. Nah, ini contoh saya punya dokumen-dokumen tentang legal standing saya sebagai sultan ya. Nah, ini ya. udah angkat. Ya, Boleh diangkat. Oke. Ini legal standing saya sebagai sultan yang saya bisa buktikan bahwa saya sudah diverifikasi oleh negara. Gitu. Status sultan saya sudah diverifikasi oleh negara. Makanya hari ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prabu Dias ya, untuk kita bahasanya itu kalau memang merasa asli, merasa benar, punya legal standing, tunjukin dong kan gitu ya. Nah, makanya hari ini kita hadir ini bukan untuk berperang sebenarnya, dan juga bukan juga untuk membuat kerusuhan, karena kita datang juga kita nggak pakai jumlah massa yang banyak ya, laskar kita nggak kita turunin semua. Jadi hari ini memang kita mau diskusi, kita mau tunjukin jangan sampai framing publik ini merasa bahwa kita ini selalu pihak yang mau ngerebut tahta segala macam. Yang kita mau yang kita mau perjuangkan adalah haknya kita sebagai hak waris. Kita punya hak waris dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana ya. Jadi hari ini bukan berbicara konteks pada tahta sebenarnya, tetapi siapa yang memang yang mempunyai hak waris terhadap Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sebenarnya konteksnya itu. Lalu saya kasih gambaran juga, kalau ada bahasa yang harus jadi sultan itu adalah bapaknya sultan. Nah, ini framing yang harus diluruskan. Karena hari ini di Keraton Kasepuhan yang turunan asli dari Sunan Gunung Jati, baik dari Sultan Sepuh 1, Sultan Sepuh 2, Sultan Sepuh 3, Sultan Sepuh 4, bahkan Sultan Sepuh 5, ya, ini tidak ada hari ini yang bapaknya sultan. Coba kita lihat siapa hari ini yang turun Sultan Sepuh 4 yang bapaknya sultan. Tidak ada. Sultan Sepuh 3 saya. Ada yang bapaknya sultan? Tidak ada. Jadi kalau berbicara di Keraton Kasepuhan ya, yang harus menduduki tahta adalah bapaknya sultan,
memegang Pak Pakem itu, mohon maaf, kalau kita ngacu ke atasnya lagi, Sunan Gunung Jati bapaknya Sultan bukan. Nah, bicara sejarah, Sunan Gunung Jati bapaknya Sultan bukan, kan tahtanya diberikan oleh Pangeran Cakrabuana, uaknya dan juga ayah mertua. Nah jadi kalau ada bahasanya, oh dulu kondisional, sama hari ini di Kasepuhan ini adalah kondisional. Karena apa? Karena ada sebuah sejarah cerita peteng di mana Sultan Matangaji dibunuh oleh abdi dalamnya. Dan ini juga publik sudah tahu, filolog sejarah sudah memaparkan mengenai hal ini, bahwa ada sebuah peristiwa pembunuhan dari mulai Sultan Sepuh 6 ini sampai dengan yang saat ini itu bukan bagian dari Sunan Gunung Jati. Berarti tidak ada hak waris terhadap rumah orang tua kita. Konteksnya simpel sebenarnya. Setelah malam hari ini, Kenapa? setelah malam hari ini, Selanjutnya apa, Bang? Selanjutnya apa nih Bang? Langkahnya apakah nanti ada pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kota atau provinsi atau nasional? Bukan hanya Abang, kan ada beberapa orang atau ada beberapa orang yang masuk juga sebagai sultan juga kan Iya, Bang? iya. Nah ini kira-kira hadir semua yang mohon maaf mengaku sultan itu hadir semua, Iya. plus dengan keluarga sultan yang ada di Kasepuhan sekarang, jadi biar masyarakat tuh adil Bang, biar tidak ini A, B, C, D. Betul. Kapan Bang kira-kira Bang? Saya harap ada respon cepat dari negara. Karena sebelumnya itu yang didudukan oleh wali kota, kalau yang di waktu itu sempat dimediasi hanya Kubu Raharjo Jali dengan Lukman. Saya tidak pernah diminta nih untuk duduk gitu loh. Karena bagaimanapun juga saya bukan hanya berbicara, tetapi saya mempunyai bukti dan alas hak hukum yang memang berlaku di negara. Seperti itu. Tadi sempat divisum juga ya korbannya Bang? Iya, lagi divisum karena salah satu syarat dari penyidik harus divisum, dan hari ini dan sekarang lagi diambil lagi divisum, nanti mungkin akan kembali lagi. Mas Sultan, artinya insiden siang tadi sangat mengecewakan apa gimana? Ya jujur kecewa sih, pasti kecewa, karena gini, yang saya harapin hari ini itu ada diskusi yang menarik sebenarnya, ya. Bukan debat kusir, bukan apa, kan dari Panglima Macan Ali ini kan meminta kita buktiin dong kalau memang merasa benar, merasa asli, ya kan gitu. Ya udah gitu, saya datang, tim saya datang. Kebetulan tadi saya memang mau datang ke lokasi, saya masih di tengah jalan tadi kan begitu. Dapat informasi dari beberapa jajaran segala macam kurang kondusif, lalu akhirnya saya mengarah ke sini kepada oleh timnya. Berarti melaporkan Macan Ali atau gimana ini? Enggak. Jadi yang kita laporkan pelaku-pelakunya yang memang tertangkap gambar. Saya nggak tahu apakah itu anggota Macan Ali atau bukan, karena memang tidak berseragam sih ya, tidak berseragam. Saya juga tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah anggota Macan Ali. Oknum Jadi, lah ya? Oknum lah. Saya pikir sehari ini saya bicara oknum lah. Jadi kebetulan saya juga lihat beberapa video Prabu Dias juga menjaga tim kita ya gitu. Jadi saya pikir hari ini nice sih ya. Sebenarnya ketegangan antara Macan Ali dengan tim saya pikir karena nggak kenal aja, ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya pikir tadi dari hasil duduk sama-sama, saya pikir ada satu titik temu. Lalu saya lihat juga komentar dari Prabu Dias juga